Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Di sini saya mendapatkan tugas, yaitu dari tugas live session 10, di mana saya menjelaskan suatu program yang di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang server socket, teman-teman. Program dari server socket, di sini saya membuat sebuah program, yaitu ada server socket dan client socket, yang dimana isinya itu adalah sebuah, nantinya itu kita melakukan sebuah percakapan, teman-teman, atau seperti di WhatsApp gitu, teman-teman. Jadi kita melakukan percakapan seperti di WhatsApp gitu. Terus selanjutnya yaitu setelah kita melakukan percakapan itu, kita hanya melakukan 5 kali percakapan. Server socket listen 5 ini dan 5 ini itu kita melakukan 5 kali percakapan, teman-teman. 5 kali percakapan gitu. Untuk tujuan pemrogramannya sendiri itu membuat kita di sini membuat sebuah server chat yang sederhana. Kita membuat sebuah server chat ya, sebuah percakapan lah yang sederhana yang bisa menerima banyak klien. Ntar ini saya menjelaskan di servernya dulu, teman-teman. Dan kita di situ bisa menyimpan nama klien dan menyebarkan broadcast atau pesan ke klien yang terhubung gitu, teman-teman. Jadi kita menyebarkan pesan ke klien yang terhubung gitu, teman-teman. Oke, kita langsung aja menjelaskan kodenya, teman-teman. Yang pertama di sini ada import socket dan import trading. Import socket sendiri yang ini, teman-teman. Import socket, itu kita dimana kita menjalankan komunikasi, teman-teman. Yang pertama, import socket ini kita menjalankan komunikasi terhadap jaringan, teman-teman, seperti apa ya? Kita menjalankan sebuah jaringan, menjalankan komunikasi untuk jaringan, teman-teman, seperti UDP gitu, TCP, teman-teman, gitu. Jadi kayak kita percakapan gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada trading itu dimana kita menangani atau menangani klien itu sendiri secara bersama, teman-teman. Kita menangani atau melayani sebuah klien, teman-teman, atau dari banyaknya klien, nggak cuma sebuah ya sebenarnya, karena banyak klien gitu, teman-teman. Selanjutnya yaitu di sini ada klien dan log, teman-teman. Klien sendiri yaitu menyimpan semua klien yang terhubung. Di sini klien, di sini kita menyimpan semua klien yang terhubung, teman-teman, pada klien yang ini. Di sini kita menyimpan semua klien yang terhubung, di mana di situ ada socketnya, ada value, ada socket dan value-nya, yaitu username atau namanya, teman-teman. Misalnya kayak Dinda, terus kayak Tiara, terus kayak Putri, berarti ada 3 klien yang terhubung, yaitu ada Dinda, ada Tiara, ada Putri gitu, teman-teman. Terus di log sendiri itu dimana kita menghindari, di log ini kita menghindari bentrokan, teman-teman, atau kayak misalnya kita itu mengakses atau memutar di klien, seperti kita berulang kali mengirim pesan yang sama ke klien yang sama, teman-teman, gitu. Itu disebut bentrokan.
Terus yang ini itu yaitu dev broadcast message sender socket sama dengan noun, dimana kita tidak mengirimkan ke sender socket, kita mengirimkan apa coba? Benar. Di sini kita mengirimkan di dev broadcast message. Itu dimana kita mengirimkan semua pesan, ya, semua pesan kita kecuali ke sender socket ini atau ke pengirimnya teman-teman gitu. Jadi kita mengirimkan semua pesan kayak seperti "Halo Dinda" gitu kan. Kita mengirimkan ke klien gitu, walaupun kita mengirimkan ke klien itu gitu. Kecuali ke pengirim pesan gitu teman-teman. Misalnya pengirim pesannya aku nggak bakal ngirim ke aku sendiri gitu teman-teman. Terus sekarang di dev handle client teman-teman, client socket, client address itu kan. Yang dimana handle itu kita kayak menghandle teman-teman, atau kita menangani gitu. Fungsi ini dimana kita menangani komunikasi dengan satu klien saja gitu teman-teman. Kita menangani dengan satu kliennya saja dalam thread terpisah gitu teman-teman. Kita melakukan terpisah-pisah gitu teman-teman. So, username, terus username fill through gitu. Kita melakukan menghandle sebuah menangani komunikasi dengan satu klien saja, menghandle satu klien saja teman-teman. Terus selanjutnya yaitu selanjutnya ini teman-teman. Mana sih ini? Dimana pada kode ini kita membuat socket server teman-teman. Server di sini kita membuat socket server teman-teman dalam ikatan IP, dalam satu IP gitu teman-teman. IP-nya 192.168.1.9 gitu teman-teman. Dan di sini kita hanya seperti saya bilang di awal, kita hanya melakukan listen 5 kali gitu, atau menangani 5 antrian aja gitu teman-teman, kayak menangani 5 percakapan saja gitu teman-teman. Selanjutnya di while true ini kita melakukan menunggu koneksi dari klien itu sendiri teman-teman, dan menunggu jika ada yang terhubung atau tidaknya gitu di while true yang ini. Tuh teman-teman. Kita lanjut aja ke client socket. Salah. Kita lanjut aja ke client socket. Teman-teman, di sini tujuan kita lanjut aja. Tujuan dari client socket ini sendiri teman-teman yaitu tadi lupa lagi. Kita terhubung ke server ini tadi teman-teman, server yang ini teman-teman, itu kita terhubung ke server yang tadi gitu teman-teman, melalui melalui IP teman-teman, dan melalui port itu yang ini. Kita melalui IP dan melalui port. Terus di sini kita ntar mengirimkan nama kita teman-teman, mengirimkan nama kita ya, username yang saya bilang tadi. Terus kita di sini bisa mengirimkan pesan atau menampilkan pesan teman-teman, dan kita bisa keluar dari pesan itu sendiri teman-teman. Terus yang ini kita langsung aja ke kodenya. Yang pertama itu ada import socket sama import threading. Itu sama aja kayak yang tadi, tapi di sini beda. Yang di sini itu kita membuat yang socket ini kita membuat koneksi jaringan teman-teman.
yang ini itu kita membuat agar pengelola dapat mengirim pesan secara paralel, yang import trading. Jadi dia mengirimkan pesan secara paralel teman-teman pada import trading ini gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sih teman-teman sama yang server socket itu tadi gitu teman-teman. Di sini ada receive message yang dimana kita di sini fungsi ini dimana kita apa sih receive message. Ini sini kita menerima pesan teman-teman. Oke. Pada fungsi ini kita menerima nih yang ini nih. Fungsi ini itu kita menerima pesan teman-teman. Kita terus menerima pesan teman-teman gitu pada kode ini. Selanjutnya itu client sockets. Ini kita membuat client sockets. Yang ini kita membuat socket client. Kita membuat kan di sini ada client socket. Di sini kita membuat client sockets teman-teman. Yes, kita membuat client socket untuk koneksi TCP itu tadi gitu teman-teman. Kita tadi menggunakan TCP teman-teman untuk terhubung gitu. Terus di sini kita juga terhubung ke IP servernya teman-teman. Di sini IP servernya 19 gitu. Kita melakukan tes. Ini IP-nya terhubung dengan si server tadi teman-teman agar dia bisa melakukan percakapan teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini sama itu teman-teman. Oke, sekarang username input, masukkan username Anda. Di sini kita diminta untuk memasukkan username kita atau nama kita teman-teman. Misalnya klien 1, klien 2, klien 3, klien 4, klien 5 gitu. Di sini terus oke. Di sini kita menyimpan atau mengirimkan send itu kita dikirimkan nama kita gitu teman-teman. Terus pada kode lokal IP dan lokal port, dimana itu kita menampilkan lokal IP dan lokal port kita teman-teman dari sisi kliennya, dimana kita menggunakan dari belibet ngomongnya. Kita menampilkan lokal IP dan lokal port kita itu pada klien di klien kita, dari klien kita gitu teman-teman, dari kode klien kita, menunjukkan bahwa bahwa koneksi kita itu terhubung seperti ini. Klien terhubung IP lokal, nggak tahu lokal IP kita berapa, misalnya IP kita sama aja gitu kan, karena kita memakai satu komputer atau satu network yang sama teman-teman. Local port dan di sini local port dan ini username-nya. Oke, selanjutnya trading di sini kita bisa menjalankan fungsinya gitu teman-teman, yang dimana kita sehingga yang menjalankan fungsi sehingga pemrograman utama ini yang ini dapat menerima input teman-teman gitu. Insya Allah tanpa gangguan nih teman-teman gitu. Insya Allah tanpa gangguan sesuai true message input. Di sini kita mengetik pesan dan message input. Kita mengirimkan pesan atau mengetik pesan melalui ke server, ke socket, ke server teman-teman. Exit kan katanya ini jika kita exit itu jika kita ingin keluar dari looping teman-teman, atau keluar dari kode gitu teman-teman. Ini adalah socket penutup teman-teman. Setelah kita keluar dari percakapan, jadi client socket close gitu. Oke, terima kasih.
Dan di sini kita udah terhubung ke IP lokal 192.168. Nah ini teman-teman sebagai Dinda 1. Nah di sini kita udah seperti ngobrol gitu, hai apa kabar, itu kata klien kata Dinda 1. Terus kata Dinda 2 itu kayak aku baik-baik aja gitu, jadi kayak menanyakan kabar gitu, seperti ngobrol di dalam sebuah, ya seperti ngobrol lah ya pada intinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.